Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman calon-calon ahli teknik listrik yang berbahagia di mana berada, yang insya Allah dikasihani Allah dan disayangi Allah. Selamat berjumpa kembali dengan saya, yaitu channel Canto TD, yang pada hari ini sesuai janji saya kemarin akan memberi contoh tentang instalasi yang dibagi menjadi 3 grup, yaitu yang satu induk, anaknya 3. Yang ini akan segera kita mulai, kita tunjukkan seperti apa dan konstruksinya seperti apa. Mari kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman, ini contohnya adalah bagan hubung merek ABB untuk 10 grup teman-teman ya. Tapi ini baru digunakan 1 induk dan 3 anak. Tapi ini sudah ada penghantar yang dipasang. Kita hitung saja. Ini adalah induk teman-teman ya. Ini adalah 6 ampere. Induknya ini adalah 6 ampere. 6 ampere. Kemudian ini anak 2 ampere. Ini anak 2 ampere. Ini anak 2 ampere. Karena ini diberi kecil semua teman-teman ya. Karena bebannya kecil teman-teman ya. Bebannya hanya lampu penerangan saja dan bebannya sedikit. Sedangkan di meter kWh milik PLN itu ya 2 ampere. Jadi listrik dari PLN itu hanya 450 VA, jadi volt kali ampere. Jadi harusnya ada 2 ampere di PLN itu, kaki-nya PLN. Nah, ini keterangannya gini teman-teman ya, contoh teman-teman ya. Ini kan induk. Jadi induk ini adalah 6 ampere. 6 ampere ini adalah kabel coklat, ini dari kabel U, ini kabel U sini. Ke sini masuk ke box warnanya kuning, hitam, dan kuning. Kuning adalah ini teman-teman ya, ini lari sini. Kemudian hitam, coklat, enggak hitam teman, ini coklat, larinya ke sini teman-teman ya. Coklat tengok sini langsung ke sini. Nah, ini coklat, ini dari PLN masuk sini coklat. Ini paso teman-teman. Nah, ini kuningnya ground. Ground ini masuk ke sini teman-teman ya. Nah, di sini masuk ground. Kemudian netralnya adalah biru. Nah, biru ini biru masuk bawah ini. Kemudian lari ke sini. Masuk ke sini biru. Ini netral teman-teman ya. Nah, kemudian fasenya ini tadi sudah saya jelaskan, coklat. Coklat masuk dari bawah 6 ampere. Dan 6 ampere dari kemudian masuk ke sini ke atas, ke on-nya sini ke atas. Kemudian ini ya, masuk ke atas teman ya, atas, lari di sini. Nah, lari di sini ke atas, lalu turun ke bawah, masuk ke SMB ketiga ini, ke anak ini teman-teman ya. Dari induk keluar, fase dari MCB induk keluar masuk ketiga MCB ini dari bawah langsung lewat NYA 4 mili teman-teman ya, hitam ini dari sini hitam. Nah, dari induk ke atas lari ke bawah, kemudian langsung masuk ketiga MCB anak ini. Karena tadi 2 ampere. Nah, ini ada tulisannya 2 ampere kan. Nah, kelihatan teman-teman ya, kelihatan enggak ya. Nah, kemudian kita ini sebut adalah ini grup 1, grup 2, grup 3. Jadi ini ada 3 grup. Yang satu ini kopelan teman-teman ya. Ini kopelan. Besok rancangannya bagi sendiri. Grupnya ada 2 kabelnya hitam, pasol. Kemudian ini ada 1, grup 2, grup 1 ada 2 penghantar pasol. Ini grup 2 ada 1 penghantar hitam, grup 3 ada penghantar hitam. Nah, ini ada lagi hitam yang belum dihubungkan. Nah, ini aja berai ya. Ini 1 yang berai isung cadangan. Nah, ini 1, kemudian ini 1.
Jadi dua yang belum difungsikan teman-teman ya, kita masukkan lagi. Pengantaran kita masukkan lagi. Nah ini cadangan, jadi rencananya 6 grup. MCP nya besok 6 anak, yang satunya induk, jadi besok diperbesar lagi induknya, paling enggak 10 ampere atau 16 ampere induknya ini besok. Kalau sudah jadi semua, ini dibuat sebagai kebutuhan. Ada dua yang udah 4 ampere, 2 ampere dan sebagainya, tapi ini fakta 2 ampere teman-teman ya, 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere, jadi jumlahnya 6 ampere kalau di total. Ini induknya 6 teman-teman ya, ini jadinya 10 juga bisa ini, tapi tidak apa, ini sudah asli semula terfalang gini teman-teman ya. Kemudian kita lihat grup 1 itu mana saja, kita buktikan, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Grup 1 ini adalah, nah ini teman, ini grup 1. Nah ini grup 1. Grup 1 lampunya ini. Ini lampunya grup 1. Kemudian ini juga grup 1. Grup 1 ini juga grup 1. Nah gini teman, itu adalah grup 1 semua spot-spot kontak ini sama skakel. Tapi ini lampunya di luar teman-teman ya, ini di luar, ini juga di luar lampunya. Kita nyalakan, jadi harus dicek di luar. Nah ini teman-teman nyala ya, ini kedip-kedip gangguan teman-teman. Nah ini nyala. Kemudian lampunya yang satunya, yang ini juga di luar. Ini kita lihat, kita nyalakan posisi, kita lihat. Ini juga nyala teman-teman. Ini juga nyala di atas tuh, nyala. Kemudian grup 2 teman-teman ya, grup 2 adalah ini. Ini grup 2. Ini grup 2, ini juga grup 2, ini juga grup 2. Ini juga nyala. Nyala sekarang, ini juga ikut grup 2. Di sini juga grup 2 ini. Kita nyalakan. Oh, ini nyala ya lampunya ini. Grup 2. Ini juga grup 2 cycle seri ini teman-teman. Nyala saja lagi. Ini grup 2. Oh, ini mati teman. Lampunya mati ini. Yang satu hidup, yang satu mati. Ini hidup, yang satunya mati. Ini satunya mati. Ini besok kita lanjut untuk mencari gangguan teman-teman ya. Jadi di sini ada lampu mati, besok akan bahas hari berikut. Kemudian ini juga grup 2 skakal lain. Ini grup 2, ini nyala. Ini nyala teman-teman ya. Grup 2. Kemudian kita cari grup 3 teman-teman. Grup 3. Grup 3 adalah ini. Ini grup 3. Kita lihat lampunya. Lampunya adalah ini teman. Oh ini mati teman, lampunya mati. Ini bisa dicari sebagai cara untuk mencari gangguan lampu. Itu lampu yang mati, saklarnya atau lampunya atau fittingannya bisa kita cek. Berarti ini ada 2 lampu teman-teman yang mati. Bisa kita cari masalahnya apa. Nah ini juga grup 3. Ini juga grup 3. Grup 3 ini grup 3 teman-teman. Grup 3 ini nyala. Ini grup 3 semua teman-teman ya. Ini lampunya ini kita nyalakan. Ini juga mati. Ini mati. Besok kita sekalian berarti ada 3 lampu yang mati teman-teman ya. Besok kita cek permasalahannya apa. Saklarnya yang tidak fungsi atau lampunya atau fittingannya teman-teman ya. Tapi kalau dirasakan saklarnya masih enak, mungkin insya Allah ada saklarnya, tapi dicek tidak apa-apa besok sebagai pelajaran untuk mengetahui saklarnya fungsi atau enggak, apa-apa. Nah ini juga grup 3 teman-teman. Ini grup 3. Grup 3 kita lihat nyala enggak. Ini nyala. Ini nyala grup 3. Grup 3 nyala teman ya. Kemudian ini juga grup 3. Kita lihat ini grup 3 teman-teman ya. Grup 3. Kita lihat. Ini juga nyala. Coba kita matikan nanti ya. Ini kita matikan.
Ini mati, berarti normal. Berarti di sini teman-teman ya, ada lampu, 3 lampu yang mati. Besok kita akan bahas di hari berikut yang bermasalah, yang bergangguan itu saklarnya atau lampunya yang mati atau fittingannya teman-teman ya. Kita sekarang kita buktikan, ini kita grup 3 teman-teman, kita nyalakan semua. Nah, kita nyalakan, nyala, ini nyala, grup 3 nyala. Ini lampu yang mati tadi bisa diperbaiki. Ini juga nyala, pastikan grup 3. Ini juga grup 3 posisi nyala, grup 3 posisi nyala, lampunya yang mati tadi besok dipakai praktek. Kemudian kita matikan dari MCB nya, jadi penghubungnya mati enggak. Kalau mati, nah ini grup 3 teman-teman ya, ini adalah grup 3. Kalau kita off kan, kalau mati berarti tadi betul grup 3. Sekarang kita off kan lewat sini. Nah, kita off kan teman-teman ya. Kita berarti posisi off. Kita lihat mati atau hidup. Ternyata di sini mati semua teman-teman ya. Oh, ini mati semua. Ini yang mati tadi. Ini juga mati. Ini juga mati. Berarti betul grup 3. Posisi saklar masih nyala. Posisi nyala. Sekarang MCB kita hidupkan lagi. Kita on kan. Hidup lagi enggak? Ini. Kemudian kita on kan, nah pastinya nanti hidup ya, kita on kan. Posisi nyala on, kita lihat. Betul nyala teman-teman ya, nyala. Ini nyala. Ini juga nyala, betul dari grup 3 nyala. Yang ini tadi yang mati, bisa diperbaiki. Kemudian ini juga mati, bisa diperbaiki. Kemudian sekarang adalah grup 2. Grup 2 nih tadi sudah saya nyalakan ya. Ini yang lampu mati tadi, yang satunya ini yang hidup, grup 2. Nah, ini lampu yang mati yang satunya, tanyakan saja biar kelihatan ya. Ini yang mati satunya ya, ini yang mati, ini yang hidup, tanyakan saja biar kelihatan. Nah, ini sudah ada 3 lampu, bisa dipakai untuk pelajaran penyebabnya apa, saklarnya atau fittingannya atau lampunya yang mati ya teman-teman ya. Ini grup 2. Kita coba nyala. Kemudian ini juga grup 2, saklarnya ini kita hidupkan saja, dilihat kita hidupkan. Oh, nyala sana. Kemudian ini grup 2. Ini nyala grup 2. Lagi sisi nyala. Kemudian kita lihat, kita coba kita putuskan MCB nya mas ya teman-teman. MCB nya kita putuskan dari grup 2 sekarang, kita putuskan atau kita off kan. Nah, ini grup 2 teman-teman ya, kita putuskan dari sini. Posisi off kita putuskan. Sekarang kita lihat mati enggak. Nah, posisi masih hidup saklar. Ini betul lampu mati teman-teman, mau mati. Ini juga mati. Kemudian ini juga mati teman-teman ya, gelap. Mati semua grup 2, berarti kita nyalakan, betul enggak? Ini hidup, kita nyalakan. Grup 2 kita hubungkan lagi ini. Grup 2 kita on kan, grup 2 kita nyalakan. Nyala enggak? Nah, ternyata nyala. Contohnya seperti ini, tanda nyala. Nah, ini juga nyala. Nah, ini juga nyala, satunya mati, memang lampunya mati, sudah diperbaiki. Sekarang grup 1 teman-teman ya. Grup 1 adalah ini. Nah, grup 1 adalah ini lampunya. Grup 1. Ini langsung kita nyalakan. Lampunya ini grup 1. Ini juga posisi sudah nyala. Sudah nyala teman-teman ya, ini sudah nyala. Nah, sekarang kita buktikan mati enggak. Kali ini lampunya di luar teman-teman ya. Di luar, ini juga di luar. Di luar kita buktikan. Nanti tukar sini saja teman, misalnya jauh lampunya yang di luar ini, lampunya jauh, kita buktikan di sini saja yang dekat lampunya. Ini lampunya ini dekat. Nah, ini teman-teman ya. Kadang kita putuskan dari grup 1.
penghubungnya kita putuskan, MCB-nya kita putuskan mati enggak. Nah ini grup 1. Nah ini grup 1, kita putuskan dari sini MCB. Berat. Mati enggak, kita cek. Ternyata lampunya mati teman-teman ya. Mati, sekarang masih posisi hidup. Berarti betul grup 1 ke sini. Ya, berarti kemudian ini kita nyalakan lagi. Ini grup 1 kita nyalakan lagi. Kita hubungkan lagi MCB-nya grup 1. Kita lihat nyala enggak. Ternyata nyala. Nyala. Kemudian kita coba lagi. Kita putuskan dari MCB yang induk. Yang 6 ampere ada ini. Mati total enggak? Mati total enggak? Di sini dulu enggak apa-apa dari MCB. Cek di sini bisa. Ternyata tidak ada harusnya, teman-teman, tidak ada harusnya. Ini tidak ada harusnya, tidak ada harusnya, tidak ada harus, berarti mati, berarti betul. Ini yang satu ini ada induk, yang ini anak ikut induk ini. Sekarang kita coba nyalakan, kita tes sama tes pen lagi. Ini ada harusnya, ini yang induk, ini anak, ada harusnya enggak? Ada harusnya, berarti betul. Ini ada harusnya, betul. Ini betul, ada harusnya. Sekarang lampunya kita cek nyala semua enggak, yang nyala tadi kita cek. Ternyata nyala, jadi betul teman ya. Ini nyala. Nah ini nyala ternyata. Kalau cek di sini aja, soal ini dekat, yang lainnya jauh lah. Nyala. Berarti betul teman-teman ya. Ini jauh, tidak usah jauh. Nah ini dekat tadi yang nyala tadi. Nyala teman ya. Betul, kita matikan saja. Nah teman, grup 2 juga nyala, berarti betul. Grup 2, ini grup 2 juga nyala. Yang satu anak lampunya mati, bisa diperbaiki. Kemudian grup 3. Grup 3 adalah ini tadi yang mati. Kemudian ini grup 3 nyala. Ini juga nyala. Ini nyala. Kemudian ini juga nyala. Yang ini lampunya yang tadi mati, saklahnya nggak tahu, hitungannya nggak tahu, atau lampunya besok dicek untuk dibuktikan teman-teman. Nah sekarang selanjutnya adalah berhubung pada pertemuan pada hari ini, kita rasa cukup. Jadi kita dapat tarik suatu simpulan bahwa instalasi yang dibuat lebih dari satu grup, misalkan saja dibuat 2 grup atau 3 grup, kita mempunyai keuntungan, yaitu kita dapat terhindar dari besarnya ukuran MCB. Jadi kita dapat menggunakan ukuran MCB sesuai beban, karena dibagi-bagi kita dapat menggunakan ukuran MCB yang tidak besar, yang sesuai dengan beban, dan jadi menggunakan ukuran sesuai beban masing-masing. Jadi di samping itu pula kita dapat keuntungan apabila terjadi permasalahan suatu instalasi, mungkin terjadi konsleting, maka kita terhindar dari padam total. Jadi yang padam hanya sebagian teman-teman ya. Andai contoh grup 1 ini terjadi konsleting, maka ini akan terputus, grup 1 akan terputus seperti ini, dan akhirnya akan listrik. Ternyata setelah kita lihat listrik, instalasi listrik padam semua. Berarti kalau padam semua, penghubung yang dia ada di KW meter milik PLN berarti ikut terputus atau anjlok. Nah kemudian cara mengatasinya adalah yang anjlok ini, yang terputus MCB 1 ini yang anjlok kita biarkan. Yang grup 2 sama 3 ini yang posisi terhubung kita biarkan. Kemudian kita ke depan, kita tengok MCB di KW meter milik PLN. Ternyata di situ betul-betul anjlok atau terputus. Kemudian kita nyalakan MCB yang milik PLN. Setelah dinyalakan, maka
instalasi rumah tersebut yang tidak ikut anjlok, grup 2, grup 3 tetap nyala. Nah, grup 1 ini biarkan kita mati. Kemudian selanjutnya kita benahi yang grup 1 ini yang mati, permasalahannya apa. Setelah kita benahi dan selesai dan permasalahannya sudah ketemu, dan kemudian kita hubungkan lagi grup 1 karena permasalahannya sudah ketemu dan sudah diperbaiki, sudah selesai, kita hubungkan, kita angkat. Kemudian nyala semua. Jadi setelah diperbaiki kita dapat menikmati MCB, menikmati seluruh listrik, instalasi listrik secara keseluruhan. Jadi di sini jelaslah teman-teman bahwa keuntungan instalasi yang berbuat 3 grup atau 2 grup lebih, 3 grup dan lain sebagainya, keuntungannya di situ kita terhindar dari ukur besarnya ukuran MCB. Kedua, bila mana padam, tidak padam total, hanya tidak padam sebagian. Dan kiranya pertemuan ini sudah cukup teman-teman ya. Jadi saya insya Allah saya sudah jelaskan secara insya Allah salah keseluruhan. Dan akhirnya pertemuan ini kita anggap selesai. Dan kemudian bila mana teman-teman nanti ada keluhan-keluhan di rumah masalah instalasi, nanti dapat dikirim di kolom komentar. Dan akhirnya kita akhiri sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.